Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya David Napitupulu di channel David Dorcas Official. Sebelum saya lanjut materinya, bagi teman-teman yang baru hadir, yang baru berkunjung di channel saya ini, ayo silahkan dukung channel saya ini supaya semakin berkembang lagi. Caranya mudah, cukup klik like, share, komen, dan subscribe saja ya. Karena subscribe itu gratis, jadi buruan segera di subscribe. Oke, materi biologi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang difusi dan osmosis. Kemungkinan besar ada banyak pertanyaan, sebenarnya difusi itu prosesnya yang seperti apa? Osmosis itu prosesnya yang seperti apa? Dan perbedaan difusi dan osmosis itu seperti apa? Nah, jadi di lapangan atau di sekolah mungkin beberapa siswa masih ada yang bingung tentang bagaimana jawaban dari pertanyaan tadi. Oke, supaya tidak bingung maksudnya, di video ini saya permudah pemahamannya, penjelasannya supaya benar-benar mudah dipahami. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat pembahasannya. Ini dia. Pembahasan yang pertama adalah apa itu difusi. Oke, kita bahas ya. Difusi itu adalah proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Nah, poin penting di sini adalah difusi itu yang berpindah adalah zat terlarut, bukan zat pelarut. Nah, zat terlarut itu seperti apa? Contoh zat terlarut itu yang biasanya adalah gula, garam. Tapi ada juga yang lain, misalnya logam, emas. Berikut adalah gambar dari proses difusi. Pada gambar ini ada dua zat atau molekul yang sangat penting. Yang pertama itu adalah solute molecules, berarti molekul terlarut. Yang kedua solvent molecules, berarti molekul yang pelarut. Kita ambil contohnya. Yang merah itu adalah si gula ya. Kemudian yang biru itu adalah air, si pelarut. Nah, yang berpindah itu adalah yang warna merah atau gula menyebar hingga akhirnya larut sehingga membentuk larutan gula ya. Nah, jadi kita lihat di situ difusi itu adalah yang bergerak, yang berpindah adalah solute molecule alias zat atau molekul terlarut, bukan pelarut. Bisa dipahami ya? Berikut contoh proses dari difusi. Yang pertama, tinta menyebar di dalam air sehingga dia menjadi homogen. Yang kedua, hampir sama ya, sirup menyebar di gelas air. Contoh lainnya adalah perpindahan atau difusi O2 dan CO2 di alveolus. Itu juga termasuk difusi ya. Kemudian proses perpindahan O2 dan CO2 di kulit pada katak. Yang berikutnya, penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Itu juga termasuk proses secara difusi. Oke, bisa dipahami ya. Pembahasan yang kedua adalah tentang osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut dari konsentrasi air yang tinggi menuju konsentrasi air yang rendah melalui selaput atau membran semipermeabel. Nah, sampai di situ kalimatnya bisa dipahami ya. Nah, ada juga buku mengatakan seperti ini pengertian dari osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut dari larutan hipotonis menuju larutan hipertonis melalui membran semipermeabel. Itu juga benar. Kenapa benar? Karena larutan hipotonis itu sendiri artinya konsentrasi zat terlarutnya rendah dan konsentrasi pelarutnya tinggi. Jadi sama aja ya. Nah, bisa dipahami ya. Oke, jadi zat pelarut yang berpindah kalau di osmosis. Zat pelarut itu biasanya air. Tapi ada juga
contoh yang lain selain air zat pelarut. Contohnya ada juga alkohol, amonia, raksa, eter, asam sulfat. Ya, itu dia. Bisa dipahami ya. Jadi yang berpindah itu pelarut. Nah, berikut gambar proses osmosis ya. Nah, yang pertama di osmosis itu ada membran semipermeabel. Pengaruhnya apa? Ketika ada membran semipermeabel, zat atau molekul yang besar itu tidak bisa bebas ya keluar masuk gitu ya. Jadi ada penghalang, ada barriernya. Nah, yang bisa masuk di situ adalah pastinya air. Makanya yang gula yang merah itu tetap aja jumlahnya di kiri 6, selebihnya di kanan tetap gitu loh. Nggak berpindah gitu ya. Nah, yang kedua yang berpindah siapa? Yang berpindah itu adalah solvent molekul, berarti molekul atau zat pelarut. Si biru yang berpindah sehingga dia makin tinggi ke atas kan kalau kita lihat akhirnya. Nah, itulah mengenai proses osmosis. Jadi yang berpindah itu pelarut, biasanya air, tetap dia dari kadar air yang tinggi ke rendah atau dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Jadi pahami pengertian larutan hipotonik, larutan hipertonik seperti yang saya bilang. Kalau larutan hipotonik berarti hipo kan rendah, yang rendah itu zat terlarut gitu loh. Sementara zat pelarutnya tinggi. Kalau larutan hipertonik berarti zat terlarutnya tinggi, pelarutnya rendah. Ya, bisa dipahami ya. Jangan bingung ya. Contoh proses osmosis. Yang pertama, kentang direndam di dalam Aquades. Ini biasanya sering dilakukan percobaan di sekolah ya. Jadi ketika kentang dimasukkan atau direndam di Aquades, nanti air itu masuk ke dalam kentang sehingga kentangnya semakin berat daripada yang sebelum direndam. Contoh kedua, wortel direndam di air. Sama aja dengan yang tadi ya, cuman beda tumbuhannya aja. Yang ketiga, akar menyerap air. Kok bisa jadi osmosis? Karena kan air yang bergerak menuju akar. Karena tumbuhan itu kan butuh air. Nah, itu dia beberapa contoh dari osmosis. Oke, berikut perbedaan dan persamaan antara difusi dan osmosis. Kita mulai dari persamaannya dulu. Nah, di diagram ini udah jelas ya. Persamaan yang pertama, difusi dan osmosis. Mereka sama-sama merupakan contoh dari transport pasif. Yang kedua, difusi dan osmosis sama-sama membahas tentang dua jenis larutan ya. Ada larutan hipotonik dan larutan hipertonik. Nah, itu dia persamaannya. Sekarang perbedaan mereka. Perbedaan yang pertama, difusi tidak membutuhkan membran semipermeabel untuk berpindah, sedangkan osmosis membutuhkan atau berpindah melalui membran semipermeabel. Perbedaan kedua adalah difusi itu biasanya zat yang berpindah itu adalah berupa yang padat, cair, dan gas. Kalau padat contohnya kayak gula garam, kalau yang cair contohnya sirup, kalau yang gas contohnya parfum. Sedangkan osmosis biasanya itu yang berpindah itu adalah zatnya itu berupa cairan, contohnya air, alkohol kan berupa cairan ya. Perbedaan ketiga, difusi itu misalnya pada tumbuhan terjadi di proses fotosintesis, transpirasi, dan pertukaran gas. Sementara kalau dia osmosis di tumbuhan misalnya, dia osmosis itu terjadi atau ditemukan pada penyerapan air ya seperti akar tadi ya. Kemudian untuk proses pengaturan jumlah air, kalau dia pada hewan, pengangkutan nutrisi, kemudian pengaturan air dalam sel, transportasi air di dalam sel itu merupakan proses dari difusi. Oke, itu dia persamaan dan perbedaan antara difusi dan osmosis. Bisa dipahami ya? Sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, apa itu difusi? A. Ketika terjadi perpindahan molekul. B. Ketika terjadi perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah. C. Tidak ada perpindahan. D. Molekul berpindah ke mana saja. Nah, yang ini berarti jawabannya adalah B. Mudah banget ya. Bola. B jawabannya. Soal nomor 2.
Osmosis adalah perpindahan titik-titik melalui sebuah membran. A. Makanan, B. Energi, C. Oksigen, D. Air. Ya, mudah banget ya. Oke, jawabannya adalah air, perpindahan pelarut atau air. Berarti jawabannya D. Soal nomor 3. Substansi atau materi yang mana yang dapat dilewati membran plasma melalui proses osmosis? A. Glukosa, B. Air, C. Protein, D. Sodium. Ya, sama ya, gampang sekali jawabannya air. Berarti B. Soal yang terakhir keempat, ini lebih gampang lagi. Nah, gambar yang di atas maksudnya ya. Gambar di atas itu adalah contoh apa? Perhatikan gambarnya, si merah menyebar ya kan? Ya, berarti itu adalah difusi. Jawabannya adalah C, difusi. Oke, demikianlah teori dan pembahasan mengenai difusi dan osmosis. Harapannya video ini mempermudah pemahaman siapapun termasuk siswa ya, salah satunya bagaimana difusi dan osmosis. Oke, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang menonton sampai selesai dan teman-teman yang masih setia di channel saya. Terima kasih banyak. Semoga kalian sehat-sehat, murah rezeki dan semuanya dilancarkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oh iya, ada yang lupa nih. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih banyak. Thank you.